tim intinya Pak SBY itu adalah sama dengan timnya yang dulu-dulu, dari mulai zaman Orde Baru. Tidak banyak berubah. Tidak, orangnya tidak berubah, ada regenerasi. Memang. Gitu ya. Ada regenerasi, dan mereka ya saya anggap mereka juga orang-orang baik ya, bukan mereka tidak baik. Hanya menurut saya mereka saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti kenapa mereka juga tidak mau mengakui bahwa sistem yang mereka laksanakan selama ini mungkin mereka tidak ternyata tidak berhasil. Konsep-konsep kemudian solusi untuk memberdayakan peternak, katakanlah demikian. Nah, kemudian bagaimana Anda meyakinkan konstituen Anda atau calon pemilih Anda begitu kan? Bagaimana agar ide ini sampai dan rakyat yakin untuk memilih Anda? Ini bagaimana? Apa yang terpikir oleh Anda? Ya antara lain kan sekarang saya bicara sama Anda. Iya kan? Iya kan? Iya kan, Pak. Sebelum saya berangkat saya terima Anda. Ya inilah sekarang perjuangan kita memberi pengertian kepada masyarakat bahwa negara kita sangat kaya, sangat besar, tapi kekayaan kita bocor. Nah ini yang membedakan saya dengan katakanlah pasangan-pasangan yang lain ya, bahwa mereka menganggap situasi sudah baik. Kalau saya mengatakan situasi kita tidak baik. Tidak baik. Bagaimana bisa baik kalau kekayaan nasional mengalir keluar, ya kan? Yang saya sudah jelaskan di TV berapa kali, ya, bahwa sistem kita terlalu bebas, ya. Pemerintah kita tidak punya strategi yang jelas untuk menjaga kekayaan kita. Saya sudah buktikan bahwa kita ini kehilangan kekayaan nasional 12 tahun belakangan ini rata-rata 200 triliun setahun. Itu kan luar biasa itu. 200 triliun kali 12 itu 2.400 triliun. Bayangkan kalau sekarang bangsa kita punya 2.400 triliun. Apa yang bisa? Perputaran uang kayak apa itu? Ya? Luar biasa. Luar biasa. Pak Prabowo, tapi kan kalau orang Indonesia mayoritas itu masih melihat sosoknya ya, figurnya. Nah, kadang-kadang tidak melihat, oh ini kadang-kadang tidak, malah banyak yang belum melihat konsep pemikirannya, solusi yang akan ditawarkan oleh capres tersebut atau cawapres tersebut. Nah, bagaimana Anda menyikapi sikap masyarakat Indonesia yang memang masih memilih berdasarkan figur gitu? Saya kira kami ya, pasangan kami yang paling jelas programnya ya. Dan paling jelas kita yang mengatakan harus ada perubahan paradigma, harus ada perubahan cara pandang, harus ada perubahan pengelolaan. Ini yang saya lihat perancang-perancang ekonomi sekarang tidak melakukan koreksi, atau kalau mereka melakukan mereka malu-malu gitu ya. Mereka malu-malu mengakui bahwa selama ini strategi yang mereka jalankan adalah bisa dikatakan gagal ya. Kan tim perancang ekonomi yang sekarang sudah memegang ekonomi ini sudah kurang lebih 40 tahun. Ya. Tim intinya Pak SBY itu adalah sama dengan timnya yang dulu-dulu, dari mulai zaman Orde Baru. Tidak banyak berubah. Tidak, orangnya tidak berubah, ada regenerasi. Memang. Gitu ya. Ada regenerasi, dan mereka ya saya anggap mereka juga orang-orang baik ya, bukan mereka tidak baik. Hanya menurut saya mereka saya tidak mengerti kenapa mereka juga tidak mau mengakui bahwa sistem yang mereka laksanakan selama ini mungkin mereka ternyata tidak berhasil. Dan menurut saya kalau kita sudah melaksanakan sesuatu yang kurang berhasil, harus cepat kita koreksi. Seperti Amerika, begitu sistem keuangan hancur 2008 kemarin, mereka koreksi diri. Tapi Pak Prabowo bagaimana mau mengakui bahwa ini gagal kalau menurut mereka memang tidak apa-apa, memang semua baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja begitu? Ya, tapi kan sudah terasa bahwa kita ini uang kita ngalir terus ke luar negeri. Ya kan? Akhirnya kita pinjam uang terus. Dan saya tidak melihat akan ada terobosan, akan ada kebangkitan yang berarti ya, terus terang aja. Ya itu saya lihat sebagai contoh, setelah 40 tahun kita jadi pasarnya orang lain. Ya. Nggak ada produksi
benar-benar putra-putri Indonesia. Iya. Ya. Anda punya jam tangan Anda buatan mana coba? Jam tangan saya buatan mana menurut Bapak? Coba lihat. Ya kan? Bukan buatan Indonesia. Ya kan? Tapi gelangnya buatan Indonesia loh Pak. Oke, gelangnya buatan Indonesia. Iya kan? Iya kan? Jadi kejebak nih ya. Jadi kejebak. Ya kan? Masa setelah 40 tahun nggak ada satupun jam buatan Indonesia? Iya kan? Nah, terus bagaimana Pak meyakinkan? Ini kan karena kalau kita mau melakukan terobosan terhadap bangsa Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia, seperti Anda katakan Anda ingin mengangkat harkat martabat rakyat kecil. Nah, Anda kan harus terpilih dulu kan? Iya. Nah, ini bagaimana nih? Apa yang strategi yang Anda? Saya lagi kampanye sekarang. Kemarin saya ke 4 kabupaten satu hari, ya kan? Kuningan, Cirebon, Kota Cirebon, Brebes, Pekalongan, ya kan? Oke, dalam upaya 4 kabupaten satu hari. Tapi menurut hari Anda, ini saya berangkat lagi ke Batang, Semarang. Ya kan? Tapi kapan sih menurut Anda rakyat Indonesia akan benar-benar cukup, mayoritas rakyat Indonesia akan benar-benar dewasa bahwa kalau memilih pemimpin itu memang harus berdasarkan konsep, bukan hanya berdasarkan figur. Bagaimana Anda melihatnya ke depan? Rakyat kita sudah mulai. Saya datang ke suatu kecamatan, saya datang ke mereka sudah ngerti kok, mereka tahu. Yeah. Mereka malah yang sebut neolib, mereka ngerti neolib kok, jangan salah, jangan kira rakyat kita bodoh, ya. Mereka sudah merasakan 40 tahun ini yang menikmati ekonomi itu hanya segelintir orang saja gitu loh, ya. Yang penting adalah mereka sebenarnya ngerti. Jangan sampai sekarang mereka dianggap bodoh, kemudian ada rekayasa, ya. Saya yakin loh figur-figur, tapi mereka sudah ngerti kok. Nah sekarang apa kita berani atau tidak untuk benar-benar mendengarkan suara rakyat? Apakah kita berani atau tidak mendengarkan suara? Tapi kita mungkin lebih coba kita dengar suara kambingnya lebih dekat ya Pak ya. Kita kayak sepertinya lebih mudah. Untuk sebagian orang lebih mudah mendengarkan suara kambingnya daripada suara rakyat. Enggak, kalau kambingnya kenyang, dia nggak terlalu bersuara kan? Anda nggak dengar mereka suara kan? Enggak. Yang tadi aja Pak, yang lewat tadi yang agak besar. Ada salah satu staf adik saya, staf ya, gajinya agak lumayan. Untuk SD saja dia harus bayar satu semester berapa? 600.000 satu semester. Untuk buku, untuk ini, untuk itu, ya kan? Berarti memang Anda itu SD negeri gitu. Jadi bagaimana ya? Jadi rakyat tahu kok kondisi sekarang, ya. Nah, pilihannya sekarang adalah perubahan, mau perbaiki atau mau lanjutkan. Kan esensinya itu, mau lanjutkan sistem sekarang, ya kan? Nah, kalau jadi itu the choice gitu. Jadi ini semua ini gencarnya lembaga survei nanti quick count itu sebenarnya tricky. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Anda kan bukannya tanpa modal, bukannya tanpa tim yang kuat di belakang. Nah, apakah Anda tidak ingin mengcounter begitu hasil-hasil survei tersebut? Ya, kita mengcounter ya, tapi tentu yang kita usung perubahan, sehingga mungkin yang tidak suka dengan message perubahan ini kan semacam oligarki ya, kelompok-kelompok orang yang menikmati kekayaan besar dari sistem yang lemah ini. Jadi saya kira mereka berbondong-bondong akan mendukung salah satu pihak gitu yang ingin meneruskan situasi ini, ya, situasi Indonesia yang dianggap sebetulnya sudah baik, ya baik untuk segelintir orang itu gitu, ya kan? Tapi sistem ini yang saya sampaikan adalah bahwa tidak mungkin rakyat banyak akan punya kesempatan bangkit karena kekayaan kita hilang. Ya, yang bisa adalah paling membagi-bagi permen, membagi-bagi ya kan belas kasihan, kira-kira begitu. Tapi menurut Anda apa pemberdayaan sih? Tidak, penciptaan lapangan kerja yang berarti tidak mungkin terjadi. Tapi menurut Anda apa sih yang kunci utama kalau dari sisi Anda ya, yang paling berperan dalam menarik hati rakyat? Ya itu saya hanya mengatakan kepada rakyat, Anda mau terus seperti ini, ya
atau Anda mau anakmu punya kesempatan, dirimu punya kesempatan untuk mencari kehidupan yang baik, bukan untuk minta dikasihani, bukan untuk minta belasan kasihan gitu. Ya, kita tidak perlu minta dikasihani karena kita negara kaya, kekayaan kita ini yang hilang. Itu yang saya perjuangkan. Saya kira kalau kita yang dipilih, kita mengerti bagaimana untuk menutup kebocoran-kebocoran ini, karena kita sungguh-sungguh ingin menutup, kita sungguh-sungguh kekayaan ini tidak mau hilang. Sudah gitu. Anda tawarkan 3 rakyat yang memilih ya.